Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Taroman Pasha, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, NIDN 0008128504, NUPTK 45467634130203. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan pada bagian hukum pidana. Di program studi Fakultas Hukum UNSRI, saya mengampu beberapa mata kuliah yang berasaskan keislaman, di antaranya mata kuliah hukum Islam, hukum keluarga dalam Islam, hukum ekonomi Islam, hukum acara peradilan agama, dan hukum pidana Islam. Pada video ini saya akan menjelaskan materi hukum yang saya ampu, yaitu mata kuliah hukum pidana Islam. Mata kuliah hukum pidana Islam atau juga dikenal sebagai fikih jinayah secara singkat adalah studi tentang segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta aplikasinya dalam masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar jenis-jenis pidana, jenis-jenis pidana, hukuman yang terdiri daripada hukuman hudud, qisas, dan ta'zir, serta perbandingan dengan hukum positif yang berlaku. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT di bidang pengajaran. Video pengajaran ini berisikan tentang materi perkuliahan yang saya ampu serta rekaman proses pembelajaran yang saya lakukan. Adapun deskripsi umum mata kuliah hukum pidana Islam adalah merupakan mata kuliah pilihan yang ditawarkan di setiap semester dengan syarat telah lulus mata kuliah hukum Islam. Mata kuliah hukum pidana Islam memiliki bobot 2 SKS dan teori penyampaian materi dilakukan 16 kali pertemuan, yaitu 7 kali pertemuan sebelum ujian tengah semester, 7 kali pertemuan sebelum ujian akhir semester, serta 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang istilah hukum pidana Islam dan kaitannya dengan fikih jinayah. Kemudian unsur-unsur pidana, kemudian hukuman dalam hukum pidana Islam. Lalu ada zina menurut perspektif hukum pidana Islam. Kemudian qazaf atau menuduh berzina menurut perspektif hukum pidana Islam. Berikutnya pencurian dalam atau menurut perspektif hukum pidana Islam. Berikutnya perampokan menurut perspektif hukum pidana Islam. Dan berikutnya juga ridho atau murtad menurut perspektif hukum pidana Islam. Minum khamr menurut perspektif hukum pidana Islam. Qisas dan diyat menurut perspektif hukum pidana Islam, dan jarimah ta'zir menurut perspektif hukum pidana Islam. Tujuan utama mata kuliah ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi sarjana hukum yang berkompeten di bidang hukum pidana yang bersumber dari ajaran Islam melalui konsep, kaidah, dan penerapannya, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan. Kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah hukum pidana Islam ini adalah menginginkan agar mahasiswa memiliki kemampuan dan memahami hukum pidana Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mahasiswa menguasai dasar-dasar hukum pidana Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa menguasai tata cara hukum beracara dalam acara hukum pidana Islam. Kemudian mahasiswa menguasai dalil-dalil yang berhubungan dengan hukum pidana Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, mahasiswa menguasai aspek formil dan material dalam hukum pidana Islam. Referensi yang digunakan pada mata kuliah hukum pidana Islam ini
ada dua referensi, ada referensi utama, lalu ada referensi tambahan. Referensi utamanya terdiri dari ada beberapa buku, misalnya karangan buku yang ditulis oleh Ahmad Wardi Musli, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Lalu ada buku yang ditulis oleh Amin Sumah dan kawan-kawan, Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan. Kemudian ada lagi buku yang ditulis oleh Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam. Ada lagi buku Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam. Kemudian Asadullah Al-Faruq, Hukum Pidana Islam, Sistem Hukum Islam. Yang berikutnya adalah Mustafa Abdullah Wahid, buku yang berjudul Hukum Islam Kontemporer. Dan yang terakhir adalah buku ditulis oleh Muhammad Nurul Irfan dan Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam. Itu referensi utama. Lalu referensi tambahannya ada buku yang ditulis oleh Qadri Azizi, Hukum Nasional, Eklektisisme, Hukum Islam dan Hukum Umum. Lalu yang kedua ada Alaidin Koto, Ilmu Fikih dan Usul Fiqh, sebuah pengantar. Berikutnya adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Daud Ali, Hukum Islam. Dan yang berikutnya terakhir adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Mawangir dan Rashid Ismail. Judul bukunya adalah Pendidikan Agama Islam, sebuah pencerahan mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan ketika mengajar khususnya mata kuliah Hukum Pidana Islam ini adalah menggunakan metode DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Delivery adalah suatu metode pengajaran yang bagaimana cara dosen menyampaikan materi ajar ke mahasiswa dan bagaimana cara dosen menerima respon dari mahasiswa. Materi ajar saya buat semenarik mungkin sehingga diharapkan dapat memaksimalkan kemampuan mahasiswa untuk memahami materi yang diberikan. Materi yang saya sampaikan bisa berupa teks-teks bahan kuliah yang diambil dari berbagai buku-buku referensi yang kemudian dibuat dalam bentuk PowerPoint, kadang dalam bentuk Word, ya, sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh mahasiswa. Lalu kadang saya juga memberikan materi berupa artikel jurnal hukum Islam atau hukum pidana Islam yang sudah dipublish sehingga mahasiswa bisa membaca dan bisa mengkritisi artikel dan jurnal tersebut. Metode pembelajaran selanjutnya adalah metode interaktif, merupakan metode pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan dosen dan juga teman sekelas. Metode yang saya gunakan untuk menciptakan interaktif tersebut adalah student centered learning. Metode ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memberdayakan mahasiswa sebagai pusat center selama proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk case study. Saya memberikan kasus-kasus kepada mahasiswa berupa kasus-kasus tertentu yang tentunya ada kaitan dengan hukum pidana Islam untuk didiskusikan bersama dan kita cari bagaimana solusi dan kenapa kasus-kasus ini selalu terjadi. Apakah ada solusi lain yang bisa dijadikan standar dalam penyelesaiannya? Forum diskusi ini bisa dijadikan parameter apakah mahasiswa sudah cukup memahami atau belum memahami materi yang disampaikan. Kemudian tentu forum diskusi ini dibuat semenarik mungkin, tidak kaku dan menegangkan sehingga diharapkan mahasiswa bisa menyampaikan argumen mereka masing-masing. Selain melakukan diskusi di dalam kelas, saya juga membuka ruang diskusi lain secara online seperti memanfaatkan grup WA, WhatsApp untuk berdiskusi baik secara khusus terkait dengan materi perkuliahan yang telah dilakukan dalam kelas maupun materi-materi lain yang ada hubungannya dengan hukum Islam maupun hukum pidana Islam. Dan yang terakhir adalah asesmen, penilaian yang harus dilakukan secara objektif dan transparan. Adapun penilaian pada mata kuliah hukum pidana Islam ini ada 6 kriteria. Yang pertama, nilai aktivitas partisipatif 15%, kemudian nilai hasil proyek 10%, nilai tugas 15%, nilai kuis 15%, nilai ujian tengah semester 20%, dan terakhir nilai ujian akhir semester
Demikian pemaparan singkat terkait mata kuliah hukum pidana Islam. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hukum tersebut, pada mata kuliah hukum pidana tersebut ya, pada pertemuan kelima dengan tema zina menurut perspektif hukum pidana Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan. Namun sebelum kita melaksanakan perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa, dan doanya dipersilakan menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Dan berikutnya saya pengen tahu nih, saya pengen absen terlebih dahulu siapa-siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir di perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Ya, selanjutnya pada kesempatan hari ini di mata kuliah hukum pidana Islam pada pertemuan yang kelima ya. Hari ini kita melanjutkan materi yang untuk pertemuan kelima dari hukum pidana Islam. Pembahasan kita adalah jarima zina. Jarima zina. Ada yang tahu hukum jarima itu apa? Izin Pak, sebelumnya perkenalkan saya Zafira Naifani Dania dengan NIM 02011 282921. Jadi menurut saya Pak, dan juga sepengetahuan saya, kalau misalnya jarima itu tuh lebih mengarah kepada berusaha ataupun bekerja. Jadi tapi Pak, berusaha ataupun bekerjanya di sini tuh dia lebih ke arah sisi negatifnya. Jadi berusaha untuk melakukan perbuatan yang dibenci oleh sesama manusia gitu. Nah, terus kalau misalnya menurut istilah itu berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, Pak. Oke, terima kasih. Jadi jarima itu intinya adalah, terima kasih bagus untuk tanggapannya. Jadi intinya bahwa fahisyah itu adalah perbuatan keji ya. Perbuatan keji yang tentu dilarang oleh Al-Quran dan hadis, bahkan juga di dalam masyarakat bahwa tindakan itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian Al-Quran secara tegas melarang dan mengharamkan perbuatan zina atau seks bebas tersebut sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat ke-32. Nah, di sana Allah menegaskan, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Bahkan dia artinya bahwa di dalam Al-Quran jangankan melakukan perbuatan zina, ya, mendekatinya saja pun Allah sudah melarang. Mendekatinya saja. Ya. Mendekati artinya apa ya? Mau coba-coba misalnya atau melakukan apa ya? Tindakan yang ya iseng-iseng dan sebagainya. Itu ternyata sudah masuk kategori dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai melakukan. Maka tindakan yang melakukan perbuatan zina itu disebut dengan perbuatan yang keji. Lalu kemudian hukuman bagi pelaku perbuatan zina yang pertama ada namanya zina muhsan. Ada yang tahu zina muhsan? Kan? Jadi kalau yang zina muhsan ini setahu saya ya Pak, dia tuh untuk orang yang sudah balik, terus itu udah dewasa, berakal, dan juga termasuk dengan orang yang sudah menikah ya Pak. Dan hukumannya tuh lumayan serem ya, yaitu dirajam, jadi dilempari batu sampai dia mati gitu Pak. Contohnya tuh kayaknya di Aceh ya Pak, sedang masih diterapkan sampai saat ini. Oke. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Tadi sudah jelaskan bahwa zina muhsan itu adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, ya. Dia sudah punya pasangan, dia sudah punya, yang laki misalnya sudah punya istri, lalu yang si istri sudah punya suami, tapi dia masih melakukan perbuatan zina atau yang disebut dengan perbuatan fahisyah tadi.
Nah, maka hukumannya tadi disampaikan oleh teman kamu adalah apa? Dirajam sampai mati. Ya, dirajam. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ada lagi yang kedua, hukuman untuk pelaku zina ini namanya zina ghairu muhsan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Zina ghairu muhsan. Iya. Ya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak. Iya. Kenalkan, nama saya Mas Ilham dari Pal Zuleka dengan NIM 020111 382429 343. Jadi di sini pertanyaannya tadi terkait dengan ghairul muhsan. Nah, kalau tadi tuh yang di zina muhsan tadi itu dilakukan oleh orang yang telah menikah. Nah, bedanya dengan ghairul muhsan ini dilakukan oleh orang yang belum menikah. Perbuatan zina itu belum dilakukan oleh orang yang belum menikah. Untuk hukumannya itu sendiri, itu kalau saya sempat belajar di semester belakang itu, kalau nggak salah itu dicambuk 100 kali, lalu diasingkan selama 1 tahun. Kira-kira Oke, terima kasih untuk tanggapannya tadi. Jadi perilaku akibat dari perbuatan zina yang merendahkan derajat manusia itu sendiri, Allah mengibaratkan bahwa manusia yang melakukan perbuatan zina itu layaknya seperti hewan. Tidak ada bedanya dengan hewan. Ya. Tidak ada bedanya dengan hewan, karena ketika manusia itu hanya mengedepankan nafsunya tanpa mengedepankan akal pikirannya, maka layaknya adalah seperti hewan. Oke, berikutnya yang akibat dari perbuatan zina, hilangnya kehormatan wanita. Oke, izin menjawab Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karenina Fernandia dengan NIM 02011128242974. Nah, di sini kalau untuk penjelasan dari hilangnya kehormatan wanita itu tersendiri ya Pak, dari pandangan saya sendiri, itu perilaku zina itu sudah pasti merugikan segala pihak, tetapi itu pastinya sangat merugikan dari pihak wanita itu tersendiri Pak. Hal itu kenapa? Karena kalau yang disampaikan dari Dr. Meli Getan, sebagaimana yang juga dikutip ya dari BGD Al-Maidi Tanjung, kalau perilaku perzinahan itu sangat merugikan wanita. Hal tersebut dikarenakan kalau lebih lanjut Meli itu menjelaskan Pak, kalau misal wanita itu tidak menginginkan dirinya menjadi promiscuous alias persetubuhan dengan siapa saja. Kalau istilahnya itu kalau kita lihat dari segi biologis, kalau dari laki-laki itu tidak memiliki bekas, tapi perempuan itu memiliki bekas dan sangat merugikan dirinya untuk seumur hidupnya. Kalau kita amati lebih dalam satu pernikahan, biasanya perempuan itu atau sang istri yang pasti pihak dari wanita dituntut harus menjadi masih perawan, masih gadis. Hal tersebut dikarenakan secara mayoritas pria itu tidak menghendaki wanita yang akan dinikahi yang tidak perawan. Dengan kata lain, wanita itu harus menikah dengan keadaan perawan, karena kalau dari laki-laki melihatnya tidak etis atau tidak cocok dikarenakan sudah melakukan perzinahan dan ada bekasnya. Nah, hal tersebut lebih lanjut lagi, perilaku zina adalah perbuatan yang tentunya sangat merendahkan diri, martabat dan kesucian dari seorang wanita. Padahal Islam telah meletakkan perempuan sebagai kaum yang lebih dihormati dari kaum laki-laki. Namun dari sini, maka hilangnya kehormatan wanita itu bukan hanya tanggung jawab dari wanita itu sendiri, tapi tentunya tanggung jawab dari lelaki yang bertanggung jawab dari perilaku perzinahan. Itu sih kalau dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Nah, Ya, terima kasih ya untuk penjelasannya tadi, bahwa anak lahir tanpa ayah ya pada dasarnya memang Islam itu menginginkan setiap orang itu harus menjaga nasab dan kewarisan gitu. Karena kalau anak yang lahir tanpa ayah tentu tidak akan mendapatkan waris. Lalu anak yang dilahirkan tanpa ayah juga akan bermasalah dengan nasabnya, gitu kan. Oleh karena itu, akibat dari perbuatan zina ini sangat fatal ketika anak yang dilahirkan tanpa ayah, maksudnya bahwa anak yang tidak diakui secara hukum bentuk mendapatkan seorang ayah. Oke, berikutnya yang keempat, akibat dari perbuatan zina ini telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan aborsi. Ya, silakan siapa yang mau membaca terkait dengan aborsi, melakukan aborsi. saya Pak. Ya.
Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Masya Hamdari Fala Zuleka dengan NIM 02011138299343. Saya izin membacakan. Aborsi adalah tindakan yang paling menyedihkan dan membahayakan akibat dari perbuatan zina dan yang lebih memperhatikan cikal bakal dari calon anak yang seharusnya terlahir, namun harus mengalami tragis akibat dari tindakan dan perbuatan kedua orang tuanya. Tingginya angka aborsi di kalangan remaja dewasa ini adalah akibat dari perilaku permisif terhadap hubungan seks pranikah. Ini dibuktikan dari sebuah survei yang melibatkan 117 lebih responden remaja 13 hingga 20 tahun. Dan 60%-nya adalah wanita yang menunjukkan hasil yang mengejutkan. Survei yang dilakukan Candi Salmon Conrad pada tahun 2000 itu menunjukkan 42% responden pernah melakukan hubungan perzinahan yang dilakukan di luar hubungan pernikahan. Di Indonesia, tindakan aborsi yang pernah dilakukan oleh remaja sebanyak 60% sebagaimana diungkap oleh seksologi dan andrologi Wimpi Pangkahila. Presentasi yang tinggi ini menandakan bahwa persoalan seks dalam kalangan remaja menjadi permasalahan yang serius di negara ini. Terima kasih untuk penjelasannya tadi, untuk baca melakukan tindak pidana teruji dengan melakukan aborsi. Ya, tindakan aborsi ini di tahun 2000 saja sudah sampai 42%. Apalagi kalau sekarang, artinya sudah semakin meningkat tindakan aborsi yang akibat dari tindak perbuatan zina atau perbuatan yang dilakukan dengan hubungan seks bebas. Ya. Oleh karenanya zina ini luar biasa pengaruhnya di kalangan anak-anak remaja. Baik itu ya, yang keempat. Kemudian yang kelima, akibat dari perbuatan zina itu mudahnya terjangkit kelamin. Jadi akibat dari perbuatan zina itu akan berakibat pada munculnya penyakit kelamin. Silakan, siapa yang mau baca teks ini? Saya Pak, izin ya Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Zafira dengan NIM 020111282921 Pak. Izin Pak, kalau misalnya dia mudahnya terjangkit penyakit kelamin, itu biasanya dari beberapa penelitian ataupun hasil penelitian itu kalau yang dilakukan oleh ahli kesehatan, itu salah satu penyebab dari penyakit kelamin itu adalah perilaku seks bebas Pak. Terutama yang sering dengan gonta-ganti pasangan seks gitu. Nah, terus kalau misalnya dari jurnal yang saya baca, itu menurut Kusnadi itu sebagai yang dikutip dalam bukunya BGD Armaidi Tanjung, itu dia menjelaskan bahwasannya penyakit kelamin itu dia tidak lagi terbatas pada 5 bagian yang dikenai sebagai VD Pak. Jadi VD itu venereal diseases. Kalau misalnya sekarang itu istilah VD itu diganti Pak menjadi sexually transmitted diseases, yang berarti itu penyakit-penyakit itu ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, penyakit-penyakit itu tuh ada 5 Pak menurut dari pengetahuan saya, kayak herpes, simplex dan lain-lain kayak gitu. Oke, ya. Terima kasih. Jadi yang kelima ini adalah akibat dari perbuatan zina itu mudah terjangkitnya penyakit kelamin. Salah satu penyebab mudahnya terjadi penyakit kelamin itu karena dengan gonta-gantinya pasangan dalam melakukan seks bebas. Oke ya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, rentan terkena penyakit HIV/AIDS. Nah, coba ini. Siapa yang mau menjelaskan, mau membaca teksnya? Oke, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Latifa dengan NIM 02011138294644. Jadi AIDS dan HIV itu sudah merupakan ancaman bagi kehidupan manusia saat ini. AIDS tidak mengenal siapa dia, muda, tua, anak, wanita, laki-laki, orang awam, public figure, bahkan bintang olahraga dunia pun tidak luput dari AIDS. Menurut catatan kasus AIDS pertama kali terjadi di Indonesia pada tahun 1987 dan itu berasal dari Bali. Yang keenam adalah akibat dari perbuatan zina tadi mudah terkena penyakit AIDS ya. Jadi bahkan penyakit AIDS ini sudah merajalela, tidak pandang usia, tidak pandang siapa, status dan kedudukan ya. Bahkan di Indonesia itu awal pertama kali
adanya munculnya penyakit itu tahun 1987 itu berasal dari Bali. Kemudian yang ketujuh, akibat dari perbuatan zina itu berkembangnya mafia perdagangan wanita. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aini Zubro dengan NIM 020118824 dan 969 Pak. Jadi berkembangnya perdagangan wanita itu sudah menjamu karena dorongan dari seks bebas tadi yang menempatkan adanya PSK yaitu kerja seks komersial di tempat-tempat seperti diskotik, closeman, hotel atau klub dan sebagainya. Oke, baik ya. Jadi ketujuh ini berkembangnya mafia perdagangan wanita itu ya di satu sisi muncul karena tempat-tempat ya. Lalu di sini juga muncul atau yang disebut dengan apa? Germo ya. Germo yang menjadi apa namanya? mucikarinya bagi pelaku-pelaku perbuatan seks bebas. Jadi akibatnya apa? Akibat dari perbuatan zina ini wanita mudah diperjualbelikan. Kan tidak saja di kalangan orang biasa, di kalangan artis juga banyak terjadi perdagangan atau wanita-wanita yang bekerja sebagai seks komersial. Ya. Oke, yang ke-8 ini mematikan rasa cinta. Ya, mematikan rasa cinta. Silakan bagi siapa yang mau baca, yang belum baca, silakan ya. Perkenalkan, nama saya Falik Andrea Zubada dengan nomor NIM 02011282381006. Yang ke-8 adalah mematikan rasa cinta. Perilaku seks bebas dengan bergonta-ganti pasangan tanpa ikatan yang jelas melalui pernikahan sudah pasti akan menghancurkan rasa cinta yang dimiliki oleh setiap insan yang melakukannya. Dengan demikian, perilaku seks telah meruntuhkan tujuan dari suatu pernikahan yang setiap pasangan pernikahan yang sah mendambakan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang berwujud ketentraman dan ketenangan. Oke, terima kasih untuk apa namanya. Yang berikutnya adalah mematikan rasa cinta. Kenapa mematikan rasa cinta? Dalam hubungan keluarga tidak ada lagi hubungan yang diistilahkan dengan hubungan yang sakinah mawaddah warahmah. Karena sudah dimasuki atau sudah adanya hubungan-hubungan yang apa namanya dilakukan di luar pernikahan atau hubungan-hubungan yang dijalin tanpa ada hubungan yang ikatan yang sah. Jadi hubungan yang diharapkan menjadi hubungan yang penuh dengan ketentraman, hubungan yang diharapkan menjadi hubungan yang penuh dengan ketenangan. Karena kalau sudah diliputi perbuatan atau perilaku seks bebas, maka akan pengaruh kepada hubungan yang diwujudkan di awalnya, misalnya diwujudkan menjadi sakinah, malah menjadi hubungan yang retak dan hancur. Saya minta kepada rekan-rekan sekalian ya, untuk kita mendiskusikan kita bagi dua kelompok nih. Tadi kan jumlahnya berapa orang? Ya, kita buat dua kelompok. Kita mencari dasar dari hukum. Yang pertama zina muhsan, lalu yang kedua hukum dari zina ghairu muhsan. Di sini ya perkuliahan kita untuk mata kuliah hukum pidana Islam di pertemuan kelima ini saya pikir cukup ya. Rekan-rekan sudah bisa memahami untuk pertemuan ini dan mudah-mudahan akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penunjukan dan video pembelajaran dari mata kuliah hukum pidana Islam terkait zina menurut perspektif hukum pidana Islam. Semoga video ini dapat memberikan gambaran kinerja pembelajaran saya yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan pada bagian hukum pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.